Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, manga One Piece chapter 1097 kali ini benar-benar menjadi chapter yang sangat menarik. Selain disajikannya kembali kisah flashback Kuma setelah mendapatkan kekuatan buah iblis Nikyu Nikyu no Mi, ada beberapa informasi yang sangat penting bagi para fan One Piece. Dan salah satunya mengenai awal mula terbentuknya organisasi kriminal, yaitu Revolutionary Army yang akan menjadi musuh bagi pemerintah dunia. Bukan hanya itu saja, terungkapnya masa lalu sang pentolan Revolutionary Army yaitu Monkey D. Dragon yang pernah bergabung dengan organisasi angkatan laut menjadi sesuatu hal yang amat sangat menarik. Dan secara tidak langsung, hal ini juga telah mengkonfirmasi kebenaran tentang teori jika Monkey D. Dragon pernah bergabung menjadi angkatan laut. Yap, dan hal ini juga seolah semakin menegaskan jika Monkey D. Dragon benar-benar mengetahui busuknya pemerintah dunia. Di sisi lain, kabar penculikan komandan Revolutionary Army yaitu Jinny pun menjadi sesuatu hal yang amat menarik untuk dibahas. Karena seperti yang kita tahu, sosok penculik ini bukanlah orang biasa. Bahkan di chapter 1097, Monkey D. Dragon pun cukup terkejut atas kabar tentang penculikan Jinny. Lalu sampai di sini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah, siapakah dalang dibalik penculikan Jinny? Apakah mereka adalah dari pihak pemerintah dunia? Nah, di segmen analisa chapter 1097 kali ini, kita akan bahas bersama-sama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. One Piece chapter 1097 kali ini mendapatkan judul Jinny. Nah, sudah dapat dipastikan ya bosku, judul chapter ini akan merujuk pada peran Jinny yang terjadi di chapter 1097 dan insiden penculikan terhadap Jinny. Lalu kemudian masuk pada inti cerita, di awal chapter kita diperlihatkan Kuma yang sedang mengobati orang-orang dengan kekuatan buah iblisnya. Ya, Kuma menyembuhkan luka dan penderitaan yang dialami oleh penduduk kerajaan Sorbet akibat pajak yang besar untuk membayar upeti yang diterapkan oleh Raja Sorbet, yaitu Raja Bekori. Mereka mengatakan bahwa Raja Bekori hanyalah boneka dari para Tenryubito untuk memeras mereka dengan pajak yang besar. Tentu saja sistem yang diterapkan oleh pemerintah dunia untuk membayar upeti justru mengakibatkan kesenjangan sosial. Nah, kita bisa melihat sendiri bagaimana kemiskinan yang terjadi di kerajaan Sorbet. Sehingga kerajaan Sorbet pun dibagi menjadi dua wilayah, yaitu wilayah utara yang berada di bawah perlindungan kerajaan Sorbet, atau bisa dibilang orang-orang yang membayar upeti, mereka akan tinggal di sini. Dan bagian selatan adalah wilayah untuk orang-orang yang tidak bisa membayar upeti, dan Kuma sendiri berada di wilayah selatan. Lalu di sisi lain, kita pun diperlihatkan bagaimana para penduduk tersebut tampak menderita dan kesakitan karena harus kejar setoran agar mereka bisa hidup di wilayah bagian utara. Namun yang menarik di sini adalah semua rasa sakit dan penderitaan yang dialami oleh penduduk kerajaan Sorbet semuanya disembuhkan oleh Kuma dan diakumulasi menjadi sebuah gelembung kaki yang besar, dan Kuma harus menanggung semua penderitaan itu setiap minggunya. Nah, ini mirip sekali seperti yang pernah dilakukan oleh Zoro untuk menerima semua penderitaan dan rasa sakit yang dialami oleh Luffy ya bosku. Setelah itu, kita pun diperlihatkan sebuah flashback yang terjadi 25 tahun yang lalu, atau lebih tepatnya saat Kuma berusia 22 tahun. Nah, di sini Jinny menyatakan perasaannya kepada Kuma bahwa dia ingin Kuma menikahinya. Tetapi Kuma menolaknya dengan alasan bahwa dia adalah keturunan ras bukenir dan Kuma tidak ingin Jinny menderita karena hal itu. Nah, jadi teori yang mengatakan bahwa Jinny adalah ibu dari Bani masih belum terbukti sampai saat ini ya bosku. Justru Mimin curiga jika Jinny adalah Bani itu sendiri. Oke, nanti kita akan bahas ini ya bosku.
Kemudian setelah itu kita pun diperlihatkan pengusiran para penduduk yang berada di wilayah selatan kerajaan Sorbet. Nah, di sini kita juga diperlihatkan Kuma yang tampak melawan. Namun Kuma akhirnya menyerahkan diri setelah melihat Sandra yang akan dihabisi. Nah, kemudian setelah itu kita pun diperlihatkan keadaan di dalam penjara. Kuma bertemu dengan Ginny yang sebelumnya berhasil ditangkap. Tepat di momen ini, Kuma dan Ginny sangat terkejut dengan kemunculan Ivankov dan juga Monkey the Dragon. Ya, mereka berdua berhasil menggulingkan kerajaan Sorbet. Ivankov kemudian mengajak Kuma dan Ginny untuk bergabung menjadi bagian dari organisasi Revolutionary Army yang dipimpin oleh Monkey the Dragon. Nah, mereka pun kemudian pergi meninggalkan kerajaan Sorbet. Tepat di momen ini, Dragon ingin mengajari para anggota baru dalam menggunakan senjata dan cara bertempur. Dragon juga menjelaskan bahwa dulunya dia adalah seorang mantan angkatan laut. Jadi dia paham betul bagaimana cara menggunakan senjata yang benar. Yap, ini sangat menarik ya bosku. Meskipun belum diketahui pasti pangkat atau jabatan apa yang dimiliki oleh Monkey the Dragon ketika menjadi angkatan laut, namun yang jelas Monkey the Dragon benar-benar muak dengan organisasi angkatan laut dan juga pemerintah dunia karena dianggap tidak memiliki keadilan. Itu sebabnya Monkey the Dragon memutuskan untuk keluar dari organisasi angkatan laut. Nah, tentu saja apabila kita perhatikan lagi, hal ini pun mirip dengan kasus keluarnya Aoki Zikuzan dari angkatan laut ya bosku. Yap, Aoki Zikuzan memiliki paham keadilan yang berbeda dengan Sakazuke Akainu, sehingga ketika Akainu menjadi Fleet Admiral, Aoki Zikuzan pun menolak bekerja sama di bawah kepemimpinan Akainu. Dan tentu saja hal ini pun seolah semakin menegaskan jika isu tentang keadilan dalam organisasi pemerintah dunia ataupun angkatan laut menjadi isu yang sangat sensitif untuk membuat seseorang memberontak atau mengkhianati organisasinya. Kemudian setelah itu di akhir chapter, kita pun diperlihatkan sebuah flashback yang terjadi 14 tahun yang lalu. Di sini kita diperlihatkan Kuma dan Ginny diperkenalkan sebagai seorang komandan Revolutionary Army. Kemudian tiba-tiba terjadi sesuatu hal yang sangat mengejutkan di markas Revolutionary Army yang berada di Baltigo. Ya, Dragon mendapatkan kabar bahwa Ginny telah diculik oleh musuh yang tidak terduga. Tentu saja ini sangat menarik ya bosku. Sekelas Revolutionary Army sampai kecolongan, bahkan komandan mereka pun sampai berhasil diculik. Artinya penculikan ini tidak bisa diremehkan begitu saja, yang mana hal ini juga mengindikasikan jika orang ini adalah sosok yang kuat. Apakah mungkin dia adalah bagian dari 9 kesatria suci yang memang menjadi musuh dari organisasi Revolutionary Army? Yap, menarik memang. Tetapi jika benar penculikan ini adalah bentuk perlawanan dari pemerintah dunia, maka kemungkinan besar ini akan menjadi awal bagaimana Kuma mengorbankan dirinya untuk menjadi objek penelitian pemerintah dunia yang dilakukan oleh Dr. Vegapunk. Yap, tentu saja semata-mata dengan tujuan membebaskan Ginny. Sehingga apakah mungkin Ginny adalah Bunny yang dihilangkan ingatannya? Coba tulis pendapat kalian ya bosku. Dan info terakhir adalah di minggu depan, One Piece Chapter 1098 akan rilis seperti biasa, alias tidak ada break ya bosku. Nah, itu tadi merupakan analisa manga One Piece Chapter 1097. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. And see you next time.